narasumber. Ada Kak Catherine, ada Kak Ina, dan ada Siska. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, ayo kita berdiri dulu. Terus jangan lupa adik-adik udah siapin Alkitab sama uang persembahannya belum? Aku udah. Oh, saya udah. Udah pada Nah, ya kayak kira-kira. iya. Terus gimana nih hari ini? Adik-adik semangat terus nggak sih ikut info online-nya? Semangat dong Kak. Siska, mana nih Alkitabnya? Nanti diambil ya. Siapin. Oke. Adik, tahu nggak hari ini LKPA lagi merayakan apa ya? Apa sih Siska? Apa sih Siska? Apa sih Siska? Ulang tahun ya. Ulang tahun LKPA ya. Yang keberapa Siska? Satu. Wah, semakin dewasa ya Kak. Selamat ulang tahun LKPA. Nah, kita juga sebelum memulai ibadah kita mau sapa-sapa dulu nih. Oh ya, kita mau sapa-sapa adik-adiknya dulu ya kakak ya. Halo adik-adik, ada Darren, ada Shalom, Ada Gaby, ada Tessa, Matthew, dan ada Ilori, dan ada semua adik-adik yang lainnya. Oh ya, siapa Siska? ada Matthew, Lukas, Hana, wow, ada Marvel, Krista, Mario, Teman Siska banyak banget ya. Oke, nama-nama yang tadi disebutin dan yang belum disebutin harus tetap semangat terus ya untuk mengikuti IPA ibadah online. Yuk kita mulai ibadah kita akan Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita nyanyi dulu yuk Max KPA-nya. Ayo berdiri. berdiri semua. Yesus Kristus, yeay! Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Ayo Siska nyanyi ya. Kami puji kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita membawakan ibadah kami dengan semangat pengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk Oke adik-adik, kita akan melanjutkan lagu pujian We Are in the Train of Love. Ada hafal nggak sih? Oke, kalau tahu harus nyanyi yang paling kencang ya Siska? Oke, ayo kita hari ini di
Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini Engkau telah berkumpulkan kami untuk mengikuti ibadah info online ini Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat untuk mendengarkan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita akan nyanyi lagi ke ceria nomor 20. Bapak di surga mengasihiku ya Kak. Iya, pintar ya Siska ya. Ya adik-adik pasti bisa semua ya. Kita berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Oke, sebelum kita melanjutkan, adik-adik kita baca Mazmur Berbalasan ya. Oke adik-adik, udah disiapin belum Alkitabnya? Sebelum kita baca Mazmur, ayo mana dulu nih? Siska, udah? Alkitabnya udah disiapin kan? Nah, ini mau lihat nih Alkitabnya mana ya? Oke. Ya udah semua ya. Siska nanti bantuin Kak Catherine dan Kak Ina ya baca ayat Mazmur Berbalasannya sama adik-adik juga. Ya, jadi Kak Ina sama Kak Catherine baca ayat ganjil, Siska dan adik-adik baca di ayat ke-6. Kita buka Mazmur berbalasannya dari Mazmur 26 ayat 1 sampai 8. Oke, dibuka ya. Mazmur 26 ayat 1 sampai 8. Udah ketemu Siska? Udah. Oke. Yuk kita baca berbalas-balasan ya. Mazmur 26 ayat 1 sampai 8 diberi judul Doa mohon diberikan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Oke adik-adik, hari ini teman-teman kita ada yang mau memberikan kesaksian pujian. Dan kalau ada adik-adik yang menginginkan untuk memuji nama Tuhan, bisa dihubungi ke kakak-kakak lain semuanya ya. Nah, Siska rindu nggak untuk memuji nama Tuhan? Kakak-kakak lain Siska ya. Nanti minggu depan bikin ya videonya ya. Bisa ditampilkan di sini loh, biar adik-adik semua bisa melihat. Nah, adik-adik kita
Selamat ulang tahun BLKPA. Jadi kita buka lagi Alkitabnya. Kita akan Membaca ayat hafalan untuk anak batita dan TK terambil dari Matius 3 ayat 8. Ayo dibuka dulu Alkitabnya, cari. Ayo. Siska udah ketemu belum? Oke, kakak ulang ya. Untuk batita dan TK terambil dari Matius 3 ayat 8. Sudah Oke. ketemu semua ya. Kita baca bersama-sama apa Kak? Oh boleh. Matius 3 ayat 8. Ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayo, coba Siska. Ayo coba Siska. Ayo. Matius pasal 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pintar ya Siska ya. Keren banget ya Siska. Gampang kan adik-adik? Pintar ya dari Siska ya Iya, Kak. gampang banget kan? Nah untuk anak kecil dan anak tanggung ya. Iya kak. Kita ayat hafalannya terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat Yang ke-17 Kak. Siska udah ketemu belum? Aku percaya kakak. Oh iya, maaf ya Siska. Oke, kita ulang lagi ya. Untuk ayat hafalan kelas kecil dan tanggung terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca bersama-sama juga ya Kak. Iya, mari kita bacakan ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke. Gampang-gampang banget ya Siska ya ayat bacaan hari ini ya kak ya. Iya, jadi kalau ada yang udah hafal, adik-adik boleh kirim ke di bawah ini atau bisa melalui WA. Kakak-kakak layannya ya adik-adik, jangan lupa. Ayo, yang rajin-rajin kirim ayat hafalan, nanti ada hadiah menariknya loh. Aku mau Kak, nggak boleh ya? Nggak boleh kak. Siska rajin ya? Oke, harus rajin ya. Oke. Nah sekarang kita tutup Alkitabnya ya. Kita akan memuji nama Tuhan lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyi pujian dari KC 127. Ayo Siska, bantuin kakak nyanyi ya. Oke. Selamat pagi adik-adik. Nah, kalau tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, sekarang kita waktunya mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kembali anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas berkat kasih setia Tuhan menyertai kami sepanjang ibadah hari Minggu pelayanan anak di tempat ini. Sekarang Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti maksud dan rencana-Mu, dan kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari, untuk selalu bersyukur, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku,
yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan kepelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Adik-adik, melalui pembacaan tadi, kita bisa lihat siapa yang berbicara di sini. Di sini yang berbicara adalah Paulus. Kenapa Paulus? Paulus sedang menasehati Timotius. Dia berkirim surat ke Timotius. Nah, adik-adik, Paulus adalah bapak rohani dari Timotius. Timotius tentunya anak rohani dari bapak Paulus ya. Di mana waktu itu mereka selalu bersama-sama. Timotius selalu mendampingi bapak Paulus dalam pelayanannya ya. Nah, pada saat ini dalam bacaan kita ini, bapak Paulus ini lagi ada di Makedonia, sedangkan Timotius lagi bertugas pelayanan di Efesus. Nah, adik-adik, Paulus juga akan memberikan semangat untuk Timotius, karena di sana Timotius itu anak muda, ya, anak muda yang bersemangat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di kota Efesus, ya. Nah, di sana adik-adik, anak muda biasanya dianggap remeh, dianggap apa sih dia gitu ya. Tetapi Rasul Paulus, bapak rohaninya ini, mengingatkan dia, tetap semangat, apapun yang terjadi tetap semangat. Tuhan akan beserta dengan kita. Makanya bapak Paulus ini, Rasul Paulus ini, dia menceritakan kembali di mana ketika itu Rasul Paulus ini adalah orang yang jahat. Siapa yang tahu cerita tentang Rasul Paulus sebelumnya? Pasti adik-adik tahu ya. Ya, dia dulu namanya adalah Saulus, seorang yang berani dan membenci Yesus Kristus, sehingga mengikut Yesus Kristus selalu dikejar-kejar, selalu dianiaya, selalu disakitin, dan dia benci banget. Tapi karena kuasa Tuhan, karena Tuhan sangat menyayangi dan mengasihinya, maka Tuhan mengubah Saulus yang tadinya jahat, yang tadinya orang-orang takut kalau ada Saulus di dekat mereka takut ya, pengikut-pengikut Yesus apalagi sangat ketakutan karena Saulus itu kejam adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus dapat mengubah seorang Saulus yang jahat, mengubah menjadi Saulus yang penuh dengan cinta kasih Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena kebesaran Tuhan. Itu semua karena kuasa Tuhan yang mau memilih anak-anaknya untuk bekerja di ladang Tuhan. Apa sih bekerja di ladang Tuhan? Yang mau melayani Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk itu Rasul Paulus menjadi semangat. Nah, semangatnya dia ini yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan firman dengan sangat berapi-api.
dia juga akan membagikan kepada Timotius yang pada saat itu di Efesus, ya, supaya Timotius tidak gentar menghadapi orang-orang yang iri kepada dia, yang mengejek dia, yang melecehkan dia, yang membuli dia. Sehingga Rasul Paulus bilang, jangan takut, jangan gelisah, karena Tuhan aja mengasihi Saulus sehingga menjadi Paulus sebagai penginjil yang hebat. Itu karena kuasa Tuhan. Tuhan yang memulihkan. Apapun yang terjadi ketika Tuhan yang memulihkan, maka pemulihan sejati itu akan tercurah buat anak-anak pilihannya. Ya. Jadi siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan selamatkan. Luar biasa adik-adik. Ada pemulihan yang sangat luar biasa bagi Saulus yang Paulus bagikan kepada pengikut-pengikutnya, kepada mereka yang mau memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Ya, kondisi apapun juga, ya, kondisi apapun adik-adik, Tuhan tetap menolong Timotius. Timotius tetap semangat dia, semangat terus dia untuk kebenaran firman Tuhan, sehingga pemberitaan firman Tuhan ini boleh diterima kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang ragu-ragu, bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, makanya kata Rasul Paulus, percaya saja. Tuhan Yesus menyemangati kita. Dalam ayat 12, Rasul Paulus bilang, aku bersyukur. Kepada siapa? Kepada Dia, juru selamat kita. Dia menguatkan aku. Yesus Kristus itu, Dia menganggap aku dan mempercayakan aku. Makanya dia semangat. Dan semangat itu dia bagikan kepada Timotius yang masih muda itu. Timotius semangat nggak? Timotius semangat. Karena semangat itu adalah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Apapun kondisi kita, mau kita misalnya seperti adik-adik pada saat ini ya. Adik-adik pernah melakukan kesalahan nggak? Seperti Saulus itu, kalau Saulus sangat kejam adik-adik. Kesalahan yang pernah adik-adik lakukan misalnya apa? Misalnya mengganggu teman. Ya, mengganggu teman sehingga temannya melihat ketakutan. Atau iseng ya. Atau marah-marah. Atau mengejek. Terus apa lagi? Membuat orang sekitarnya takut. Membuat orang sekitarnya sedih. Kesel. Yang diganggu juga kesel. Yang dibully juga kesel. Pernah nggak adik-adik lakukan itu kepada teman-teman? Pernah? Mudah-mudahan tidak ada ya adik-adik ya. Nah, hati yang kesal itu kadang-kadang, aduh nanti awas ya saya balas nanti. Tuhan suka nggak? Tuhan tidak suka. Bagaimana caranya? Kita datang sama Tuhan, kita doakan teman kita yang membuli kita, yang mengejek kita, yang suka ganggu kita, yang suka iseng sama kita doakan dia. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia pasti akan berubah. Kita juga kalau kita yang suka mengganggu teman, kita suka marah sama teman, atau bukan sama teman aja, mungkin sama saudara kita, kakak kita, adik kita, bahkan marah sama mama kita. Boleh nggak sih? Nggak boleh. Ya, Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka. Kita mau nggak menjadi anak yang baik? Tentu kita mau. Saulus aja yang jahat diubahkan Tuhan, bahkan dipulihkan dengan sangat sempurna. Total pemulihan dari Tuhan Yesus loh. Luar biasa. Apalagi kita, anak-anaknya.
yang rajin ke IMPA, yang rajin berdoa, yang dengar kedengaran firman Tuhan. Ketika kita membuat kesalahan, ya, kita membuat kesalahan, kita akan semangat untuk merubah. Oh, Tuhan Yesus gak suka anak-anak yang nakal, anak-anak yang iseng. Tuhan Yesus bilang harus berdamai satu sama yang lain, harus saling mengasihi satu sama yang lain. Gak boleh saling menyakiti, gak boleh bikin susah orang, gak boleh bikin sedih, ya. Tapi kita datang sama Tuhan, minta mohon pengampunan Tuhan. Tuhan, saya mau diubahkan. Maka Tuhan dengan kuasa-Nya yang sungguh luar biasa, Dia akan memulihkan kita. Dia akan menyembuhkan kita. Bahkan Dia akan membuat kita menjadi baik, melakukan kebenaran. Apa yang Tuhan mau, total kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Percaya sungguh-sungguh, maka kita akan diubahkan. Mungkin kita tidak melihat, teman-teman kita yang lihat, kamu suka mencuri ya? Boleh gak mencuri? Gak boleh. Kamu suka iseng, suka narikin rambut teman kamu, kamu suka gangguin teman kamu, boleh nggak? Nah, teman-teman yang lihat juga kan jadi kesel, jadi nggak nyaman ya. Aduh, dia tuh yang suka gangguin. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tahu bahwa itu tidak boleh. Hati Tuhan juga sedih. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Datang kepada Tuhan, ya. Kita semangat melakukan kehendak Tuhan. Kita semangat melangkah maju bersama Tuhan. Dengan apa? Dengan berbuat baik. Dengan apa? Dengan senyum. Dengan apa? Membantu. Dengan apa? Dengan memuji Tuhan. Banyak perbuatan yang baik yang Tuhan mau untuk anak-anaknya. Dan itu akan dipulihkan total, adik-adik. Kita gak usah lihat lagi ke belakang bahwa kita pernah salah. Tapi itu menjadi semangat buat kita maju bersama Tuhan. Tuhan akan pulihkan kita. Ya. Semua pasti ada. Pasti ada di lingkungan kita, pasti ada. Mungkin di keluarga kita sendiri juga pasti ada. Tapi kita gak boleh takut. Kita gak boleh kecewa. Jangan kita ragu-ragu. Tapi semangat. Semangat untuk kebenaran, semangat untuk memuji nama Tuhan, semangat untuk bersyukur, maka pemulihan itu akan terjadi. Siapa yang memberikan pemulihan itu? Tuhan Yesus. Ketika kita datang kepadanya, kita yakin, kita mau berubah, ya, berubah akan sifat kita yang tadinya malas, kita jadi rajin. Yang tadinya kita cuma main gadget terus ya, main sampai lupa waktu, main terus sampai dipanggil nggak mau nyaut, main gadget terus sampai nggak mau makan. Kita harus berjalan dengan hikmat kita supaya yang kita lakukan itu tidak berlebihan, ya. Memakai apapun juga dengan baik dan benar, dengan waktu yang baik dan benar, ya. Maka semua itu akan dipulihkan. Misalnya aku nggak bisa Kak kalau nggak pegang gadget seharian. Ya iyalah adik-adik, setiap hari kan adik-adik mesti zooming kelas sama guru, iya kan? Ya tapi kan dipakainya untuk yang benar. Bermain boleh, tapi tidak berlebihan sampai lupa makan, sampai marah-marah, sampai mama pun panggil nggak denger, ya. Jangan sampai seperti itu. Kita mau pulih, kita minta Tuhan Yesus, pasti ada pemulihan yang Tuhan berikan kepada kita. Semangat terus, semangat, ya.
Jadi orang berdosa di dalam firman Tuhan tadi pada ayat 15, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya, orang yang berbuat salah, ketika kita mau berubah, kita mau melakukan kebenaran kehendak Tuhan, pasti akan dipulihkan. Nah, adik-adik, jadi ingat dan yakin bahwa dalam Tuhan Yesus gak ada yang sia-sia. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang gak benar. Di dalam Tuhan Yesus jangan takut. Di dalam Tuhan Yesus jangan khawatir. Di dalam Tuhan Yesus jangan kecewa. Itu semua akan dipulihkan ketika kita datang sungguh-sungguh minta Tuhan jaga kita. Tanpa kita meminta, Tuhan mengasihi kita. Dia sudah mengampuni dosa-dosa kita di atas kayu salib. Sekarang kita bagaimana? Melakukan kebenaran firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mengucap syukur bahwa Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang bisa memulihkan secara total, menjadi baik, anak yang baik, menjadi anak yang benar, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dengan apa? Dengan mulut kita, dengan tingkah laku kita, dengan apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tetap semangat. Nah, adik-adik, hari ini adalah tanggal 6 September. Siapa yang ingat? Hari ini adalah hari ulang tahun Pelkat Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak, Pelkat PA yang ke-61. Wow, udah lama ya, udah tua juga ya, 61 tahun. Ya adik-adik, itu karena semangat yang diberikan Tuhan. Kita sampai saat ini bisa mendengarkan firman Tuhan melalui cerita untuk anak adik-adik ya, melalui kakak layan, melalui firman Tuhan, melalui datang ke IMPA. Tapi saat ini kita datang dengan virtual aja ya. Tetap semangat. Ulang tahun ke-61 Pelkat Pelayanan Anak. Ya, Dirgahayu Pelkat Pelayanan Anak. Tetap semangat, bersyukur karena Tuhan menolong kita sampai saat ini. Pelkat PA ke-61. Kakak-kakak diberi semangat, adik layan juga diberi semangat. Kita tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, memelihara dan menolong agar Pelkat PA tetap maju, berjalan, terus bersama-sama. Nah adik-adik, tetap berkarya dimanapun adik-adik berada. Tetap mengandalkan Tuhan, bahwa aku bersemangat karena Tuhan memulihkan aku. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan Yesus beserta kita. Haleluya. Amin. Iya adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12-17. Tadi tentang apa ya Kak ya? Tentang aku bersemangat karena Tuhan memulihkan aku. Iya, jadi kalau misalkan adik-adik setiap harinya harus terus semangat ya. Siska juga harus tetap semangat ya. Iya. Nggak boleh bolos sekolah atau malas belajar. Harus rajin-rajin juga ikut IMPA ya. Harus dong ya Siska ya. Oke, kita akan melanjutkan menyanyi dari Kidung Jemaat 263. Oh iya. Sorry, Kidung Ceria 263. Ku diberikan kidung baru. Hatiku
Tuhan, terima kasih sudah memberi kesehatan kepada kami dan memberi nafas kehidupan kepada kami karena kami bisa bernafas sampai sekarang. Dan juga kami mau berdoa untuk keluarga kami, adik, kakak, oma, opa, opo, dan terutama mami dan papi. Dan tolong supaya mami bisa sehat-sehat, panjang umur, dan bisa bekerja. Dan juga berkati papi yang menafkahi kami. Berkati supaya papi bisa sehat-sehat, panjang umur, kuat untuk bekerja dan semangat. Tolong juga Tuhan, kami mau berdoa untuk kami dan teman-teman yang belajar online. Tolong supaya kami dan teman-teman bisa semangat dengan belajar online. Dan juga tolong Tuhan supaya bisa membuat keadaan lebih baik, supaya virus corona bisa hilang dan kami bisa belajar di sekolah seperti biasa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kami berdoa bagi gereja-gereja kami dimanapun berada. Tuhan Yesus berkati lebih khususnya gereja Jatipon. Tuhan Yesus berkati IMPA dari sektor 1 sampai sektor 16. Berkati kakak pelayan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami telah beribadah bersama ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk Adela yang kami yang sakit saat ini Tuhan. Adik Luther Tobing, kiranya Kau sembuhkan dia Tuhan, jamah dia melalui obat-obatan yang dia minum Tuhan, agar dia dapat sembuh kembali, dapat beraktivitas kembali. Kami juga mau berdoa untuk adik klien kami yang sedang berulang tahun saat ini Tuhan. Kiranya Kau berkati adik klien kami Tuhan, adik Briana, adik Jesslyn Tuhan, di dalam pertambahan usianya Tuhan, dia semakin bertambah pintar, bertambah dewasa, dan bertambah di dalam kasih setia-Mu Tuhan. Kiranya dia dapat selalu berbahagia bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Kau pulihkan bangsa negara kami, jauhkanlah bangsa negara kami dari penyakit COVID ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk dapat berkumpul kembali bersama Tuhan, beribadah bersama Tuhan di gereja-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk berjumpa bersama kakek nenek kami Tuhan, bersama orang-orang yang kami sayangi Tuhan. Kiranya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami mau tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik boleh titip persembahannya ke orang tua kalian. Nanti akan dikasih di kotak persembahan atau bisa dibawa ke gereja. Atau enggak di rekening di bawah ini adik-adik ya. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu KC 152, aku bersyukur kepada Tuhan. Siska bisa lagunya Siska? Bisa Kak. Siska itu pintar ya, semua lagu Hafal. hafal. Bersyukur kepada Tuhan.
Yesus, terima kasih Tuhan atas persembahan-Mu untuk setiap hari minggunya Tuhan. Terima kasih juga untuk tangan-tangan yang telah memberi dan nanti agar dikelola oleh gereja dengan baik untuk memperluas kerajaan-Mu di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Warta Pokat PA. Wah, sudah tidak terasa, hari ini sudah bulan September. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalan di bulan Agustus sebanyak 4-5 minggu. Berikut nama-namanya. Buat adik-adik yang belum ada namanya, jangan kecewa. Ayo kirim lagi ayat hafalannya sebanyak mungkin. Yeay, hari ini tanggal 6 September Pekat PA berulang tahun yang ke-61. Nah, adik-adik Pekat PA GPIB Jatipon akan merayakannya pada tanggal 20 September jam 1 siang live streaming di channel Pekat PA GPIB Jatipon. Yuk adik-adik ikut berpartisipasi dalam HUT Pekat PA GPIB Jatipon yang ke-61 tahun. Caranya gimana? Caranya bisa mengirimkan video singkat berisi ucapan selamat ulang tahun, bisa dari lukisan, nyanyian, pujian, dan juga bisa tarian juga bisa. Oke, ditunggu karyanya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, tadi kita juga udah nyanyi puji-pujian, pembukaan, terus kita udah mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan. Ayo, ini kita udah mau pulang. Kita akan nyanyi apa ya Siska? Kidung Ceria nomor 273. Oke. Majulah Kak Kristus. Hebat ya Siska. Yuk kita berdiri ya. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes! Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kembali saat ini kami datang mengucap syukur atas kebaikan Tuhan menyertai kami dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan kami yang terbaik, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang tadi kami dengar tetap memberi semangat kami untuk kami berubah dan mau dipulihkan, dan kami boleh mengandalkan Engkau bahwa Tuhan Yesus adalah pengharapan kami. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memulihkan kami secara total dan luar biasa untuk menjadi anak-anak yang baik dan benar di hadapan Tuhan, yang mau melakukan kehendak-Mu Tuhan, yang mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh tetap bersemangat menjadi anak-anak Tuhan, menjadi saksi Tuhan dengan perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini juga kami bersyukur untuk 1 tahun usia lagi di dalam Pelkat Pelayanan Anak yang Tuhan izinkan menjadi 61 tahun pelayanan. Tuhan berkati semua yang ada di dalamnya. Hari ulang tahun Pelkat PA yang ke-61 GPIB di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan Tuhan tetap menolong kami, membimbing kami,
adik-adik layan kami, kakak-kakak layan, dan segala karya yang kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tetap bersemangat karena semuanya itu karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Sehingga kami tetap menjalankan pelayanan kami bersama adik-adik layan kami sampai saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan untuk adik-adik semua Tuhan yang sampai saat ini masih tetap mendapatkan pendidikan melalui virtualnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri semangat mereka Tuhan, agar mereka tetap dapat mengikuti pelajaran-pelajaran mereka dengan tepat dan benar dan berhasil di dalam Tuhan. Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan, pasti ada kemenangan. Di dalam Tuhan pasti ada solusinya. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk guru-guru yang tetap setia, yang juga Tuhan beri semangat mereka untuk memberikan pendidikan kepada murid-muridnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami, papa dan mama kami, untuk kakak dan adik kami, untuk kakek dan nenek kami, untuk paman dan bibi kami, om dan tante, untuk saudara-saudara kami, sepupu-sepupu kami, untuk teman-teman sahabat-sahabat kami, juga untuk lingkungan sekitar kami. Tuhan, berkati mereka, beri kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Pimpin dan sertai kami selalu Tuhan dalam masa pandemi ini Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan akan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Juga untuk GPIB Jatipon, untuk para presbiter, majelis, dan pekerja-pekerjanya Tuhan. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Biar semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinan sertai kami hari-hari selanjutnya, minggu-minggu selanjutnya. Beri semangat kami Tuhan dengan kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Dan kami boleh bersyukur dan bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami. Biarlah kasih karunia damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Dirgahayu Pelkat PA yang ke-61. Tuhan Yesus memberkati kita semua.